IMC Podcast Corner kembali lagi bersama saya Lini Diandra dan tentunya dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Dan sekarang Lini masih ada di Rumah Sakit IMC Pekayon. Sudah bersama dokter cantik kita. Aduh biasa. Aduh, ada Dokter Marinda Suzanta, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas, endokrinologi reproduksi, minimal invasif, ginekologi, expert panjang nggak tuh ya. Dan juga fokus di Center of Endometriosis, juga rekonstruksi tuba surgery. Nah, dengan nama dokter yang panjang itu. Panjang ya, berat ya kayaknya. Berat ya. Tapi kita punya panggilan sayang, Dokter Manda. Oke, bisa panggil saya Dokter Manda. Oke. Bisa juga apalagi dok? Ada lagi panggilan lainnya mungkin? Enggak, kayak Dokter Manda aja. Dokter Manda aja. Aslinya Marinda ya. Oke, Dokter Manda, kita kan mau ngebahas tentang miom. Ya. Haruskah dioperasi? Kebetulan nih kemarin kan aku juga habis ini ya sama dokter ya. Habis konsultasi sama dokter. Ini seru banget sih ya. Terus aku juga mau say thank you banget sih sama dokter karena memang setelah konsultasi sama dokter itu alhamdulillah semua permasalahan aku bisa teratasi ya. Dan ternyata aku baru tahu setelah dicek sama dokter itu ada miom. Terus dokter Manda santai aja gitu kan. Udah gak usah dipikirin. Pokoknya perbaiki pola hidup sehat ya kan. Olahraga, treadmill 30 menit sehari. Terus juga makan dan minum minuman sehat. Gak usah dipikirin gitu kan. Dipikirin. Tapi begitu aku cerita sama teman-teman aku, hah lo miom harus dioperasi dong. Pasti kayak gitu semua dok. Jadi pas banget sama tema kita. Emang miom harus dioperasi? Padahal aku kayaknya ke dokter Manda nggak disuruh operasi. Iya, gitu. Iya. Emang sih saya waktu dikasih tema ini miom tidak dioperasi, pas banget. Kemarin dapat pasien juga nangis-nangis karena worry, khawatir. Oke, kita angkat topik ini, kayaknya ini topik menarik banget gitu kan. Dan hari ini kita coba deh kita bisa membahas tuntas nih ya. Nah mungkin kita juga perlu kasih tahu juga nih sama Sobat IMC. Dan juga ini ya Sobat IMC yang menonton kita di live Instagram. Hai, miom itu apa sebenarnya dok? Definisi dong ya. Yeah. Nah sebelum saya masuk ke dalam definisi, nah saya harus kenal nih yang normal itu apa. Oke. Nah ini saya izin memperkenalkan. Inilah organ reproduksi wanita ya. Kita harus tahu nih organ kita supaya kita lebih cinta dengan organ kita. Nah tadinya nih rahim itu seperti ini. Saya selalu bilang sama pasien saya, rahim itu sebuah buah pir loh. Ya ini rahim. Oke. Ini saluran tuba. Ini telur. Ovarium, saya selalu bilang itu pabrikmu bu. Oke. Nah jadi saya selalu bilang, Bu kalau misalnya Anda membayangkan buah pir kalau dipotong belah dua, jadinya gimana? Jadinya kayak gini nih. Ini dibelah dua. Kelihatan lah tuh ya, tengahnya kayak gimana. Di mana kalau buah pir itu dibelah, itu di tengahnya tuh ada biji ya, biji. Dan di situ ada legokan, tempat biji tumbuh. Tempat biji tumbuh itu adalah ruangan rahim. Nah di dalam ruangan rahim itu tempat bayi tumbuh, tempat bayi hidup selama 9 bulan. Nah dok, kalau miom itu apa? Nah ternyata Anda bayangin tadi buah pir, di mana buah pir itu ada daging. Kita makan dagingnya kan. Nah di daging itu ibaratnya adalah otot rahim. Di mana si miom itu tumbuh di sana. Oke. Nah ini kebetulan ada contoh gambarnya, ini si miom. Ini contoh miomnya nih dok ya. Iya ini miomnya. Ini ya dia tumbuh di otot polos, di otot ya di daging buah pir itu. Oke. Miom itu sesuatu yang memang wajar ada di situ atau memang bukan tempatnya ada di situ, tiba-tiba ada di situ sehingga mengganggu? Enggak tempatnya. Karena miom itu tumbuhnya lama. Ya biasanya menahun, baru lama-lama ya ada yang membesar, ada yang tidak. Unknown ya, dia seharusnya tidak ada di sini. Nah tapi ada juga loh yang mirip miom. Kadang orang bilang gitu miom. Ini dia yang hitam ini. Namanya adenomiosis. Adiknya miom. Adiknya miom ya benar. Bukan. Jadi penyebabnya itu adalah endometriosis. Mungkin di part lain kita bisa membahas itu lebih rinci karena itu partnya endometriosis. Tapi kadang mungkin ini ada juga nih pasien-pasien, oh saya miom pada adenomiosis. Ya kan? Nah, biasanya sih cirinya lebih yang nyeri pas haid sih ya. Jadi adenomiosis ini ototnya yang berubah. Jadi otot selnya itu berubah. Ada ya kayak susupan endometriosis yang dimana tadinya ototnya nih warna merah nih jadi warna hitam nih kesannya seperti itu. Nah kalau si miom beda, dia ada daging tumbuh di dalamnya.
Jadi waktu temuan operasi juga berbeda. Nanti mungkin kita jelaskan lah kalau misalnya memang ada pasien yang sangat tertarik antara keduanya. Dokter bilang kan kemarin itu kalau ukuran miom aku itu kan 2 cm gitu kan. Emang sebenarnya ada berapa ukuran dok? Sampai berapa yang paling besar pernah dokter temui? Saya kayaknya pernah dulu sampai 50 apa 54 cm, itu luar biasa case-nya. Sentimeter? Ya, saya sampai join mungkin sama teman sejawat saya juga Dokter Usep. Karena kita di IMC itu lebih ke tim. Jadi saya selalu bilang sama pasien, don't worry ya, kita selalu kerja tim. Saya pilihkan dokter anestesi yang terbaik. Saya akan pilihkan tim joinan saya. Jadi Anda di handle 2 dokter istilahnya terbaik. Loh kok gak dokter Manda sendiri? Kok dokter Manda gak bisa ya? Bukan kayak gitu. Kerja tim itu akan pasti lebih baik daripada kerja sendiri. Itu pasti selalu kayak gitu sih saya. Jadi kalau tinggi saya 160 sepertiganya tuh. Karena si miom ini bisa tumbuh mana aja loh malah ini. Suka-sukanya dia tumbuh ya. Jadi dia bisa dari mana? Jadi saya ini saya belum menjelaskan ini vagina ya. Terus yang ini mulut rahim. Di mana tempatnya pintu suatu ruangan. Ada pintu 1, pintu 2. Saya selalu sesimpel itu menjelaskan ke pasien. Pintu 1, pintu 2 saya sebut adalah leher rahim tuh daerah sini. Nah si miom bisa tumbuh di sini, lihat tuh. Nah kita ada grading sih sebenarnya kalau di dalam kedokteran. Tapi saya nggak usah menyebut nama kedokteran lah di sini kan. Jadi mungkin letaknya di sini nih paling atas. Ya ada. Nggak begitu membuat ada sign lah, tidak membuat tanda yang lebih ke pasien. Ada yang di intramural, ini antara otot nih bisa tumbuh nih, percis banget di sini. Ada dia yang mengenai ruangan rahim. Ada dia yang besar di dalam rahim. So, kalau misalnya Anda bertanya, waktu kasus boleh ya? Tadi udah nyebut ya? Boleh. Karena kan itu rekam medis rahasia ya. Jadi kalau Mbak Leni udah ngomong Jadi kasus Mbak Leni itu letaknya itu don't worry. Tidak ada masalah. Emang yang harus di-worryin tuh yang posisi di mana dong? Kalau dia sudah mengganggu. Saya selalu bilang sama pasien saya, Bu, kalau itu mengganggu kita operasi. Mengganggu itu apa? Subjektif banget ya. Yang seperti apa nih sampai mengganggu nih? Yang objektif ya. Kalau perdarahan pasti dong mengganggu. Worry dong, habis darah dong ya kan, anemia kronis dong ya. Jadi kalau mengganggu itu biasanya si miom tuh letak di sini. Tadi saya mengilustrasikan di dalam miom itu ada di tengahnya, di tengah tempat biji tumbuh itu. Disinilah dia, di ruangan rahim, disinilah. Oke. Nah nanti kita taunya ada miom di situ, tindakannya video rahim, hysteroscopy. Sometimes USG nggak kedetek dia, kalau dia kecil nggak kedetek. Dok, ini karena kita dari kemarin udah promo ya, dan kita juga udah pasang hotline. Sepertinya banyak sekali udah masuk yang sorry. banyak banget yang kayaknya excited gitu loh ya, pengen entah itu berkonsultasi atau tanya-tanya sama dokter gitu kan. Kita coba angkat telepon ya dok ya. Oke, gimana? Sudah ada yang masuk? Oke, Mbak Vivi. Oke. Thank you. Nah ini dia. Ini dengan siapa? Halo. Ya halo. Iya, nah akhirnya. Halo Mbak, dengan siapa Mbak? Aku April. Aku Mei. Mbak Aprilia. Hai dok. Hai. Salah satu pasien dokter mungkin. Iya betul. Gimana kabarnya Mbak April? Baik, sehat sekali. Aku lagi happy banget. Mbak April tadi kan sempat aku make sure ya apakah ini dulu pasiennya dokter Manda atau bukan. Memang bener ya dulu salah satu pasien dokter Manda. Nanti kegeeran ya. Bener gak sih? Betul. Oke. Salah satu pasiennya dokter Manda. Oke. Sharing sedikit. Boleh banget. Siapa tuh bermanfaat juga buat sobat IMC. Tapi nggak apa-apa ya, nggak keberatan ya untuk sharing pengalamannya ya. Nggak apa-apa banget. Soalnya kebetulan benar-benar, case aku tuh luar biasa saat itu. Singkat cerita, aku didiagnosis waktu itu sih dibilangnya ada kisah itu dari zaman SMA. Selama dari zaman SMA itu aku selalu yang tidak pernah dalam 6 bulan tidak cek. Masih aman sampai di tahun 2021 aku ngerasa wah kayaknya udah mulai ada yang gak beres, yang di luar seperti biasanya kan. Terus aku periksa kesana kesini dengan berbagai macam vonis sampai akhirnya tuh membesar
yang sampai tidak bisa alat USG normal itu kayak ini berapa senti ya, ini berapa senti ya. Halo Mbak Kayak April, gitu, ini pasien sampai- yang itu ya, yang saya baru cerita 50 cm lah. Tadi kan dokter Manda cerita ada yang Paling gede itu ya. pernah mengoperasi ya dok ya. Kamu Paling ya besar itu? itu 50 cm. Benar Mbak Lia ya, Mbak Aprilia ya? Kalau sentinya mungkin dokter-dokter yang tahu, tapi yang aku tahu aku dapat info kilogramnya yang sampai 20 Berapa kilo? plus. 20-an gitu. 22 kilo. Yang 20-an ya benar. 20 kilo ya. Itu Aku shock, Iya, 22 kilo. aku berobat ke sana, ke sini, semua rata-rata sama. Tadi kan Mbak bilang kista, memang benar kista diagnosanya? Ada beberapa yang pasti diagnosa kista, ada yang bilang sudah mengeras. Gitu. Oke. Tapi semua opsi itu akad rahim, dan di saat itu aku belum menikah. Itu luar biasa banget ya. Terus Jadi bayangin belum sampai menikah ada tapi udah harus beberapa- angkat rahim. Iya. Aduh, Luar terus biasa, kayak udah aku jaga selama ini kok tiba-tiba mau diangkat gitu aja ya gitu. Dan ada beberapa dokter malah yang sudah memvonis aku tuh gak lebih dari 6 bulan saat itu. apanya Mbak? Usianya udah Umurnya? kayak waktu, karena kalau nggak langsung diangkat rahimnya, dia akan terus membesar dan mempengaruhi organ lain. Tapi kalau diangkat, ya diangkat semuanya, dan itu juga masih 50-50. Jadi kayak, wah udah nggak tahu lagi saat itu. And then aku dikenalkan sama dokter Marinda. Terima Yang kasih. memperkenalkan itu, ya aku suka agak-agak baper kalau ingat kasus ini, soalnya di saat itu aku malah sudah kayak terserah ya Allah, terserah. Udah ikhlas gitu Udah ya? nggak tahu lagi. Mm-mm. Iya, karena aku tuh hampir tiap bulan transfusi. HB aku nggak pernah lebih dari 9. Jadi kalau aku ke lab, HB ku 9 tuh yang di lab itu udah tahu semua, tepuk tangan. Bagus. Tapi kalau udah lemas aku cek 6. 7. Luar biasa. Sampai akhirnya aku dikenalkan, terus aku Ke dokter Manda. konsultasi, dan kita ketemu. Nah, Manda juga ketemu aku dengan kondisi aku yang udah luar biasa jelek sih saat itu, karena kita ketemu juga aku lagi baru transfusi dan persiapan. Tadinya aku akan persiapan operasi di rumah sakit lain yang tapi udah pasrah ya kondisinya, mau diangkat rahim kayak mau abis operasi nggak ada pun aku udah kayak ya udah mau gimana lagi sampai kayak gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama dokter Manda, bukannya testimoni yang gimana-gimana, tapi memang aku merasakan itu, akhirnya rahimku selamat segala macam. Dan tidak semenakutkan yang vonis-vonis yang lain. Akhirnya aku konsultasi detail, periksa detail, dibantu sama tim IMC juga, dan mukjizatnya rahimku selamat. Karena semua rumah sakit, ya beberapa kota dan beberapa rumah sakit besar dan beberapa profesor itu semua kondisinya sama. Dan saat itu aku lagi transfusi karena HB aku lagi drop. Iya, Dan saya ingat sedang banget itu persiapan kasusnya. akad rahim. Iya. Sekarang gimana kondisi kamu itu, pertanyaan saya? Sekarang sudah menikah ya Udah Mbak menikah Aprilia? ya, udah menikah Oke. ya. And then? Ya, akhirnya Kondisinya aku masih menikah nyeri kah, setelah masih transfusi kah gitu? diselamatkan rahimnya. Dan aku operasi saat itu bulan Mei, aku menikah di September, dan Desember aku telat haid. Cuma alhamdulillah. Saya yang stres sebenarnya. Rahim yang kondisinya Cuma seperti 6 bulan. itu, cuma dokter Marinda sempat kayak wow. Ada lagi nggak kondisi sekarang, nggak ada transfusi lagi kan? Oh, setelah Operasi. operasi yang itu aku benar-benar haidku lancar. Terus ya kalaupun telat, ketika aku tes pack garis samar-samar, walaupun udahnya kayak jangan dulu gitu. Aku benar-benar kayak selain mukjizat ya pasti kan ada campur tangan rumah sakit IMC dan tim dari IMC yang benar-benar luar biasa. Kalau mau dibilang mukjizatnya lewat sana, karena emang udah secanggih itu juga mungkin ya. Jadi kalau ada dokter-dokter yang memvonis akad rahim mungkin itu yang pengen jalur cepat. Jalur cepat, bukan jalur berjuang. Oke.
Saya terima kasih banget tuh kamu begitunya sambil terharu. Saya juga jadi terharu. Aku juga jadi pengen nangis nih dok. Padahal merinding loh ini. Padahal malah ini waktu terima kasus dia tuh saya ini sih apa ya, gentar ya Mas ya. Mati gue nih ya. Deg-degan juga lah ya. Deg-degan gitu juga ya. lah. Karena waktu saya lihat kondisi dia waktu itu memang kakinya udah gede banget. Karena memang ada penekanan dari miom, saya ingat banget. Gede banget itu bukan karena berat badan tapi karena udah bengkak, semua badannya udah udem. Dan saya gua bisa nggak nih ya. Dan saya pastikan ini pasien waktu itu tidak ada gangguan ginjal dan tidak ada gangguan secara sistemik. Iya. Kemudian kalau nggak saya salah ya, jadi pasien ini memang waktu itu diperbaiki keadaan umumnya, HB-nya kan turun banget tuh 4 atau berapa, terus ditransfusi. Itu masih aktif nggak ya? Masih. Kamu sempat HB berapa ya? Saya lupa. Di rumah sakit lain maksud saya yang di daerah. Minimalnya berapa tuh Mbak? Di 6. 6 ya. Saya jadi waktu itu sarankan untuk ditransfusi, diperbaiki saja di daerahnya gitu ya kan. Nanti kemudian setelah dia membaik, malah saya nggak langsung operasi waktu itu. Karena menurut saya ini adalah penyakit kronis, tidak ada yang diburu-buru. Benar nggak itu waktu itu April? Benar ya? Saya waktu itu sempat nyuruh kamu lifestyle dulu ya. 1 bulan. Oke. 1 bulan ya, biasanya 3 bulan. Ini 1 bulan ya. Jadi saya sempat nyuruh semua pasien sih biasanya treatment saya sama. Karena saya sangat percaya namanya lifestyle. Mungkin apa sih lifestyle? Masa sih gitu ya, saya udah hidup sehat. Nah ya itu saya samakan persepsi lifestyle yang gimana yang harus dijalanin April. Saya suruh April turunin berat badan juga waktu itu. Habis itu karena biar gampang operasinya, karena sangat menyulitkan kalau misalnya terlalu berat waktu itu April. Dan dia lumayan turun banyak kilo waktu itu. Berapa kilo kamu turun ya waktu itu? Dikurangi miom aja 22 kilo. Enggak, yang sebelum operasi. Oh sebelum operasi. Karena waktu itu dia lumayan berat juga. Dalam waktu 1 bulan aku turun 8 kilo. Ya. Tanpa diet yang menyiksa ya. Lifestyle itu penting banget dan dia tidak ada ngeluhin darahnya bermasalah, pendarahan lagi setelah dia lifestyle. Kemudian saya rencanakan operasi waktu itu di IMC. Kemudian saya agak cemas sih. Kita panggil tim waktu itu rekan saya Dokter Usep dan saya MRI kalau nggak salah ini pasien saya MRI, saya mau tahu batasannya karena dia punya miom itu bukan 1 ternyata 2. Dimana satunya itu 9-10 kilo, yang satunya juga sekitar itu gede-gede dua-dua dan posisinya sangat jelek banget di bagian belakang. Jadi itu yang agak susah memang dokter mengerjakannya dan saya rasa mungkin ya saya nggak tahu mungkin sebelumnya diputuskan untuk histerektomi karena itu gampang mungkin seperti itu ya. Karena kan cepet ya kalau histerektomi cuman cut selesai. Cuman waktu itu saya memikirkan karena ini Nona, oh my god, aduh kita kan mau beri yang terbaik buat pasangan ya. Jadi kalau misalnya saat itu dia sudah diangkat rahim gimana? Dan yang paling penting saya selalu bilang tuh jangan angkat rahim. Saya bilang sekarang saya aliran no angkat rahim. Kenapa? Sebisa mungkin Anda bisa pertahankan. Kecuali kanker ya itu beda cerita. Dan kita tidak bahas di part ini. Kenapa? Karena ada aliran pembuluh darah. Ya, ada aliran pembuluh darah dari arteri uterina itu masuk ke dalam telur. Ya, di mana telur itu saya selalu bilang, telur yang saya ini nih, pabrik ini saya bilang ini pabrikmu namanya pabrik apa? Supply. Artinya apa? Ini bukan hanya sumber kesuburan, tetapi adalah sumber kehidupan wanita. Oke, kita nih baru aja pertama tadi adalah pengenalan tentang miom, tapi ternyata kita langsung dapat true story yang luar biasa banget dari Mbak April ya. Belum dibahas tuh. Nanti kita lanjut kita sambung lagi. Dikit ya. Oke, Mbak Aprilia terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pembelajaran juga buat Sobat IMC. Saya mau lanjut dulu ngobrol sama Dokter Manda. Mbak Aprilia sekali lagi thank you ya. Baik. Oke, mudah-mudahan sehat terus. Iya. Oke. Iya. Kita harus potong dulu. Kita akan lanjut lagi karena ini sangat menarik sekali Dokter Manda ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi masih di IMC Podcast Corner dan jangan lupa untuk cek jadwal Dokter Manda itu di website dan juga mobile apps IMCare ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Rumah Sakit IMC, subscribe juga YouTube kita untuk nonton terus IMC Podcast Corner dan juga TikTok kita ya. Sampai ketemu lagi.